Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Fisprak RN3. Kali ini kami akan mempresentasikan percobaan kami pada putaran kedua di ruang B, yakni koefisien Moe panjang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisrina Nazia Azali dengan NIM 1622411026 dan dilanjutkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurhana Fahimah dengan NIM 1622411013. Perkenalkan, nama saya Sevia Salsabila Faradimas dengan NIM 1622411017. Jadi, dasar teori pada materi koefisien Moe panjang ini adalah koefisien Moe linear atau yang biasa disebut koefisien Moe panjang dengan simbol A adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Dengan rumus A atau koefisien Moe panjang sama dengan delta L atau selisih jarak per L0 atau panjang batang dikali dengan delta T atau selisih suhu. Benda-benda yang terbuat dari logam dapat mengalami pemuaian jika terkena panas atau mengalami kenaikan temperatur. Semakin tinggi koefisien muai panjang logam, maka semakin besar logam tersebut dapat memuai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa pada rel kereta api yang memuai pada siang hari karena suhu tinggi dan juga menyusut pada malam hari. Tanpa celah, rel akan melengkung atau buckling. Untuk hubungan pemuaian dan suhu dapat dinyatakan pada persamaan delta L sama dengan L0 dikali A atau koefisien muai panjang dikali delta T. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama, piranti percobaan muai panjang yang terdiri dari batang pipa logam, jarum skala, dan papan skala. Kemudian, mistar. Kemudian, termometer. Yang keempat, jangka sorong. Yang kelima, Erlenmeyer. Yang keenam, pipa plastik uap air panas. Yang ketujuh, glass beaker. Yang kedelapan, kompor listrik. Dan yang terakhir, air pemanas. Pada praktikum ini, langkah kerja yang dilakukan adalah pertama, mengeraskan semua skrup di setiap ujung batang sambil memperhatikan posisi ujung jarum pada papan skala. Yang kedua, mengukur jarak atau L1, skrup ke skrup menggunakan mistar. Dan juga jarum skala atau L dengan mistar. Dan juga jarak jari-jari atau R dengan ujung belakang jangka sorong. Serta mencatat posisi ujung jarum skala dan juga suhu ruangan atau T1. Yang ketiga, menghubungkan pipa plastik ke ujung pipa batang logam. Kemudian, memanaskan air dalam Erlenmeyer sampai mendidih, kemudian dibayarkan selama kira-kira 5 menit. Yang keempat, mengamati dan mencatat posisi ujung jarum pada papan skala. Besar pergeseran posisi jarum skala dinyatakan dengan nilai A. Yang kelima, mencatat suhu T2 aksen pada termometer bejana didih dan suhu T2 aksen-aksen pada ujung akhir batang logam. Suhu batang setelah dipanasi ditentukan dari rumus T2 sama dengan T2 aksen ditambah T2 aksen-aksen dibagi 2. Kemudian langkah terakhir, pertambahan panjang batang logam dinyatakan oleh X sama dengan AR per L. Berikutnya merupakan data hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilaksanakan. Pada L1 atau panjang antar skrup dari percobaan diperoleh angka 69,5 cm. Pada L atau panjang jarum skala didapatkan sebesar 27 cm dan untuk R atau jari-jari yakni didapatkan 1,225 cm. Adapun untuk T1 atau suhu ruangan pada saat percobaan yakni menunjukkan angka sebesar 25 derajat. Adapun T2 atau suhu dari pemanas air yakni menunjukkan angka sebesar 95 derajat. Adapun T2 aksen atau suhu akhir dari masing-masing batang logam pada besi didapatkan sebesar 90, pada besi dan aluminium didapatkan sebesar 94 derajat Celcius dan pada tembaga didapatkan sebesar 93 derajat Celcius. Adapun posisi pertama atau posisi awal dari setiap batang logam yakni pada angka 1 cm. Adapun posisi 2 atau posisi akhir dari masing-masing batang logam pada besi didapatkan angka sebesar 2,5 cm. Pada aluminium didapatkan sebesar 5 cm dan pada tembaga didapatkan sebesar 3,3 cm. Selanjutnya yakni analisis data. Data yang pertama yang dilakukan yakni pada besi atau Fe. Yang pertama dilakukan penghitungan terhadap perubahan panjang atau A yang dapat dilakukan dengan cara posisi 2 dikurangi posisi 1 yakni 2,5 dikurangi 1 sehingga menghasilkan angka sebesar 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya dilakukan penghitungan terhadap suhu akhir rata-rata yang dapat dilakukan dengan cara T2 ditambah T2 aksen atau suhu dari pemanas ditambah dengan suhu akhir dari batang logam dibagi 2 yakni pada angka 95 ditambah 94 per 2 dan didapatkan hasil sebesar 94,5. Selanjutnya yakni penghitungan perubahan suhu yang dapat dilakukan dengan cara T2 atau suhu akhir rata-rata dikurangi dengan T1 atau suhu ruangan yakni pada 94,5 dikurangi 25 sehingga didapatkan hasil sebesar 69,5 derajat Celcius. Selanjutnya yakni penghitungan perubahan panjang rata-rata atau X yang dapat dilakukan dengan rumus X sama dengan A kali R dibagi dengan L. Pada percobaan kali ini pada besi didapatkan sebesar 6,81 kali 10 pangkat min
perhitungan delta X atau ketidakpastian dari perubahan panjang yang dapat dilakukan dengan rumus delta X sama dengan dx per dA dikali dengan delta A ditambah dx per 2R dikali delta L ditambah dengan dx per delta L dikali dx per dL dikali dengan delta L. Yang kemudian rumus ini diturunkan sehingga menjadi R per L dikali dengan delta A ditambah A per L dikali delta R ditambah min A dikali R per L kuadrat dikali delta L. Dan pada percobaan ini dihasilkan sebesar 3,78 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pada percobaan kali ini perubahan panjang atau H pada besi didapatkan sebesar 6,81 kali 10 pangkat min 4 plus minus 3,78 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya yakni penghitungan koefisien Y panjang yang dapat dilakukan dengan cara alfa sama dengan X per LI dikali delta T. Dan didapatkan hasil sebesar 1,41 dikali 10 pangkat min 5. Dan juga dihitung ketidakpastian dari alfa atau ketidakpastian dari koefisien Y yang dapat dilakukan dengan cara delta alfa sama dengan dx per dl dikali delta L ditambah min x per L1 dikali T kuadrat dikali delta R plus 1 per L dikali T dan dikali dengan delta X. Dan kemudian rumus ini diturunkan sehingga menjadi min x per L kuadrat T dikali delta L ditambah min x L dikali T kuadrat dikali delta R ditambah 1 per L dikali T dikali dengan delta X. Sehingga ketidakpastian Y panjang pada besi pada percobaan kali ini didapatkan sebesar 8,02 dikali 10 pangkat min 7. Sehingga koefisien Y panjang pada besi pada percobaan kali ini didapatkan sebesar 1,41 dikali 10 pangkat min 5 plus minus 8,02 dikali 10 pangkat min 7. Yang terakhir yakni penghitungan persentase kesalahan yang dapat dilakukan dengan cara literatur dikurang percobaan per literatur dikali dengan 100%. Sehingga pada besi persentase kesalahan yang didapatkan yakni sebesar 17,4%. Selanjutnya yakni analisis data pada aluminium atau L. Sebenarnya pada semua analisis data pada koefisien Y panjang dilakukan dengan cara yang sama, sehingga A atau perubahan panjang yakni pada aluminium didapatkan sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 T2 atau suhu akhir rata-rata didapatkan sebesar 94,5 dan delta T atau perubahan suhu didapatkan sebesar 69,5. Selanjutnya yaitu penghitungan perubahan panjang rata-rata atau X. Pada aluminium didapatkan sebesar 1,8 dikali 10 pangkat min 3 pada delta X atau ketidakpastian dari perubahan panjang didapatkan sebesar 0,3 dikali 10 pangkat min 3 sehingga perubahan rata-rata atau X dari aluminium pada percobaan kali ini didapatkan sebesar 1,8 dikali 10 pangkat min 3 plus minus 0,3 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu dihitung juga koefisien Y panjang. Pada percobaan ini, pada batang aluminium didapatkan sebesar 3,7 dikali 10 pangkat min 5. Pada delta alfa atau ketidakpastian dari Y panjang aluminium didapatkan sebesar 0,6 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga koefisien Y panjang pada aluminium pada percobaan kali ini didapatkan sebesar 3,7 dikali 10 pangkat min 5 plus minus 0,6 dikali 10 pangkat min 5. Adapun persentase kesalahan yang didapat pada aluminium pada percobaan kali ini menunjukkan sebesar 42%. Yang terakhir yakni analisis data pada tembaga atau CU. X atau perubahan panjang rata-rata pada tembaga didapatkan sebesar 0,01 meter dan pada delta X atau ketidakpastian dari panjang rata-rata didapatkan sebesar 0,02 cm. Sehingga X atau perubahan panjang didapatkan sebesar 0,001 plus minus 0,002. Adapun koefisien Y panjang dari tembaga yakni didapatkan sebesar 2,085 dikali 10 pangkat min 5 dan delta alfa atau ketidakpastian Y panjang dari tembaga didapatkan sebesar 4,173 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga koefisien Y panjang tembaga didapatkan sebesar 2,085 dikali 10 pangkat min 5 plus minus 4,173 dikali 10 pangkat min 5. Dan persentase kesalahan yang didapatkan pada praktikum ini pada tembaga didapatkan sebesar 22%. Pembahasan pada percobaan koefisien Y panjang pada 3 bahan logam telah dilakukan dan pada analisis data dilakukan perhitungan dari masing-masing logam. Nah, yang pertama yaitu per besi, kita mendapatkan koefisien Y panjangnya yaitu 1,4 dikali 10 pangkat minus 5 plus minus 8,1 dikali 10 pangkat minus 7 dan persentase kesalahannya cukup kecil yaitu 17,4%. Yang kedua yaitu pada aluminium kita telah mendapatkan hasil koefisien Y panjangnya yaitu 3,7 dikali 10 pangkat minus 5 plus minus 0,6 dikali 10 pangkat minus 5 dengan persentase kesalahan ini lebih besar dari sebelumnya yaitu 42%. Dan kemudian pada tembaga kita mendapatkan koefisien Y panjangnya yaitu 2,1 dikali 10 pangkat minus 5 plus minus 4,2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, persentase kesalahannya di sini lebih kecil daripada persentase aluminium yaitu 22%. Faktor kesalahan yang mempengaruhi dan dapat kita analisis dari percobaan kita yaitu yang pertama, logam yang belum memuai dengan sempurna. Nah, kondisi alat yang kurang baik ini juga mempengaruhi faktor kesalahan kita. Yang ketiga, ada kesalahan pembacaan data dan yang terakhir adalah kekeliruan dalam pembacaan data. Nah, persentase kesalahan ini masih cukup besar karena ketiganya masih di bawah 50%.
Nah, kita mendapatkan kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu koefisien muai panjang logam besi yang didapat pada percobaan ini adalah 1,4 dikali 10 pangkat minus 5 plus minus 8,1 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, pada logam tembaga adalah 3,7 dikali 10 pangkat minus 5 plus minus 0,6 dikali 10 pangkat minus 5. Dan pada logam aluminium adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 5 plus minus 4,2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, saran dari kami agar percobaan yang dilakukan selanjutnya itu berjalan dengan baik, yaitu yang pertama adalah percobaan dilakukan berulang agar mendapat data yang lebih akurat dan juga tepat. Kedua, memperhatikan satuan yang digunakan pada alat ukur. Dan yang ketiga, melakukan pengukuran suhu pada ujung logam. Ini sebaiknya termometer tidak dimasukkan keseluruhan, melainkan cukup ujungnya saja. Dan saran yang terakhir yaitu menggunakan 2 kain lap, karena ketika mengambil logam setelah praktikum, supaya tangan yang kita gunakan untuk mengambil logam ini tidak melepuh akibat panas. Daftar pustaka yang kami gunakan tertera di sini. Berikut kami lampirkan juga dokumentasi ketika kami melakukan percobaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.